Judul dari pelajaran yang kita akan pelajari dalam ibadah ini adalah mengevaluasi prioritas. Nah, mengapa tema ini jadi penting buat kita? Mengapa tema ini jadi penting buat kita? Saya menjumpai di dalam obrolan, di dalam konseling dengan jiwa-jiwa yang Tuhan izinkan untuk saya layani, dan ternyata mayoritas mereka mengeluhkan bahwa ternyata saya melihat bahwa keluhan dari banyak orang percaya adalah mereka berkata bahwa kami punya kerinduan sebenarnya, Pak. Cuma masalahnya kami nggak punya waktu, kami nggak punya tenaga. Jadi kami rindu sebenarnya berdoa, Pak. Cuman masalahnya nggak ada waktu. Masalahnya kami udah terlalu capek gitu. Nah itu sebabnya banyak orang berkata bahwa sebenarnya saya punya kerinduan kok untuk melayani Tuhan. Tapi masalahnya kami nggak punya waktu, kami nggak punya tenaga. Bapak nggak tahu, kami sibuk sekali. Sehingga waktu kami pulang ke rumah, badan kami udah capek. Dan akhirnya untuk kami berdoa, untuk kami melayani jiwa-jiwa, di akhirnya kami udah kehabisan semuanya. Nah, masalahnya adalah benarkah sebenarnya masalah dari kita adalah tidak adanya waktu dan tenaga? Saya ulang ya. Benarkah sebenarnya masalah orang percaya itu di kurangnya waktu dan tenaga? Dan ternyata ketika saya merenungkan hal ini, Roh Kudus singkapkan kepada saya bahwa ternyata itu bukan masalahnya. Jadi kalau saudara berkata dan beralasan bahwa kami nggak punya waktu, kami nggak punya tenaga lagi gitu. Dan menurut saya itu salah. Mengapa? Percayakah kita atau bahkan sadarkah kita bahwa kita ini akan selalu memiliki waktu dan tenaga untuk sesuatu yang kita anggap penting? Saya ulang dulu, renungkan dulu sebentar. Sadarkah kita bahwa suka atau tidak, maka kita harus mengakui bahwa kita ini akan selalu memiliki waktu dan tenaga untuk sesuatu yang kita anggap penting. Jadi problemnya itu sebetulnya bukan di waktu dan tenaga. Problemnya itu adalah apa yang kita anggap penting. Nah, itu sebabnya apa yang kita anggap penting itu pasti akan menjadi prioritas kita. Saya ulang ya, ini penting sekali. Jadi apa yang penting bagi saudara itu pasti saudara akan prioritaskan. Jadi saya kurang sependapat kalau sering-sering kali kita berkata begini, wah, Bapak itu nggak punya prioritas dalam hidupnya. Nah, menurut saya itu kurang tepat. Semua orang itu sebenarnya punya prioritas. Cuman yang menjadi masalahnya adalah apa yang jadi prioritasnya. Karena apa yang kita anggap penting, pasti akan jadi prioritas kita. Ambil contoh, orang berkata, bagi saya Pak, keluarga itu penting. Makanya, kita akan selalu punya waktu dan tenaga. Kita akan mengupayakan untuk memberi waktu buat keluarga kita, gitu. Karena banyak orang berkata keluarga itu bagi saya penting, Pak. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan singkapkan ini kepada saya, maka ada hal yang penting untuk saya lepaskan lewat kesempatan ini. Next, bahwa ternyata disinilah iblis memiliki celah. Dan seringkali kita tertipu di sini. Bahwa menurut saya, iblis itu cukup mengedukasi apa yang penting menurut versinya. Saya ulang ya. Jadi sebenarnya iblis itu bermain di sini. Celahnya di sini. Bahwa iblis itu cukup mengedukasi kita, mendoktrin kita, apa yang penting menurut versinya. Karena waktu dia berhasil mendoktrin apa yang penting menurut versinya, maka itu akan jadi penting bagi kita. Dan kalau itu penting bagi kita, pasti kita akan punya waktu dan tenaga untuk hal itu. Nah, saya buktikan di sini. Saya buktikan di sini. Bahwa karena bagi kita uang itu begitu penting, maka kita selalu memiliki waktu dan tenaga untuk mendapatkannya. Kita nggak bisa membantah hal ini. Saya ulang. Karena bagi banyak orang percaya uang itu penting, maka kita akan selalu punya waktu dan tenaga untuk mendapatkan uang. Makanya kita rela kok bangun lebih pagi untuk uang. Tapi apakah kita rela bangun pagi untuk ketemu Tuhan, untuk mengalami Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan? Kita rela kok habis-habisan tenaga untuk bagaimana bekerja memperoleh uang sebanyak-banyaknya.
Karena tanpa sadar, iblis telah berhasil mendoktrin alam bawah sadar kita, bahwa kita nggak bisa hidup tanpa uang. Nah, itu sebabnya tanpa sadar, berarti dengan kata lain, uang itu penting, bahkan sangat penting bagi kita. Makanya karena iblis telah berhasil mendoktrin kita bahwa uang itu sangat penting, maka tidak heran kita akan selalu punya waktu dan tenaga untuk uang. Saya setuju bahwa kita butuh uang, tapi kita lebih membutuhkan Tuhan lebih daripada uang. Seharusnya Tuhan lebih penting dari uang. Nah, heran, itu sebabnya dalam kesempatan ini saya ingin menekankan ini, yang harus kita evaluasi sebenarnya adalah apa yang kita anggap penting dalam hidup ini. Jadi tolong, setelah selesai ibadah ini, saya memberi PR kepada saudara. Coba renungkan, jujurlah. Jadi tolong jawab bukan jawaban yang benar, tapi jawaban yang jujur. Kalau jawaban yang benar, kita pasti bilang, oh Tuhan Pak, Tuhan itu penting Pak. Masalahnya, tolong jujur saja. Karena kita nggak bisa dustai Tuhan, saudara. Jadi sebenarnya, apa sih yang penting bagi kita dalam hidup ini? Karena apa yang penting bagi kita, itu pasti akan mendapat waktu dan tenaga kita. Jadi, waktu dan tenaga kita itu cuma hanya ikut apa yang penting buat kita. Jadi kalau uang itu penting, pasti waktu dan tenaga akan ngikut. Tapi kalau Tuhan itu penting, maka saudara akan pasti punya waktu dan tenaga untuk Tuhan. Oke? Jadi mari kita evaluasi, apa sih yang sebenarnya kita anggap penting dalam hidup ini? Ketika saya renungkan hal ini, ternyata ketuhanan Yesus dalam kehidupan kita seharusnya mengubah apa yang penting bagi kita. Saya ulang sedih. Jadi kalau saudara berkata, Pak, Yesus itu Tuhan buat hidup saya. Oke? Kalau Bapak Ibu, saudara berkata bahwa Yesus itu Tuhan, maka seharusnya ketuhanan Yesus atas kehidupan kita seharusnya mengubah apa yang penting bagi kita. Jadi, apa yang penting sebelum kita terima Yesus dan apa yang penting setelah kita terima Yesus itu harusnya berbeda. Saudara bisa paham sampai di sini? Sebelum kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka uang yang terpenting dalam hidup kita. It's okay. Memang itu kenyataan, itu realita dunia. Tapi setelah saudara mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka seharusnya yang dulu penting, sekarang jadi nggak penting dong. Nah, makanya saya heran, seringkali yang tragis adalah kita mengaku diri bertuhankan Yesus, tapi ternyata uang masih yang terpenting dalam kehidupan kita. Nah, ini fatal menurut saya. Seharusnya ketika kita mengambil keputusan untuk menjadikan Tuhan dan Juru Selamat, dan ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka seharusnya terjadi sinkronisasi apa yang penting bagi Tuhan, maka seharusnya penting dan menjadi penting bagi kita. Saya ulang ya. Saya berharap ini jadi pewahyuan buat saudara. Seharusnya waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, waktu saudara berkata, Pak, saya berdoa Pak. Berarti kalau saudara berdoa, berarti sebenarnya saudara sedang terhubung dengan Tuhan. Dan kalau saudara terhubung dengan Tuhan, berarti saudara sedang mengalami sinkronisasi dengan Tuhan. Sadarkah saudara bahwa tujuan kita terhubung dengan Tuhan bukan hanya sebatas memindahkan apa yang ada pada Tuhan sampai kepada kita. Karena ada banyak orang berkata bahwa terhubung itu supaya saya dapat apa yang saya butuhkan, Pak. Oke, saya setuju bahwa waktu saudara terhubung, maka semua yang dari Tuhan akan berpindah, akan mengalir kepada hidup saudara. Saya setuju. Tapi sadarkah saudara bahwa ketika saudara terhubung dengan Tuhan, maka bukan hanya saudara mendapatkan apa yang dari Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara, maka akan terjadi sinkronisasi seharusnya. Sinkronisasi yang dimaksud apa yang penting bagi Tuhan seharusnya penting dan menjadi penting bagi kita. Makanya heran, kalau saudara mengaku diri, saudara memiliki hubungan intim dengan Tuhan, saudara berkata bahwa, Pak, saya ini punya waktu kok Pak untuk terhubung terus dengan Tuhan, Pak, oke. Tapi kalau yang penting di mata saudara, itu masih menurut kacamata dunia, kok saya ragu, jangan-jangan saudara terhubung dengan siapa ya?
Karena kalau saudara benar-benar terhubung dengan Tuhan, maka akan terjadi sinkronisasi. Nah, saya akan tunjukkan sebuah ayat yang secara tidak langsung sebenarnya sedang meneguhkan apa yang saya bicarakan ini. Nah, Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, ternyata ini adalah pewahyuan yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang dibagikan, yang dituliskan kepada jemaat di Filipi. Nah, Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat 8, firman Tuhan bilang begini. Ini Paulus, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Berarti ada shifting, ada perubahan. Jelas saudara, dulu yang untung, yang luar biasa, yang boleh nggak kalau saya terjemahkan dengan bahasa bebas, tetapi apa yang dahulu merupakan hal yang penting bagiku, sekarang itu berubah jadi nggak penting. Nah, saya berharap saudara menangkap ini. Jadi ketuhanan Yesus atas hidup kita harusnya mengubah apa yang penting bagi kita. Jelas? Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena apa? Ingat, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dan oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi ada sebuah kebenaran yang amat penting yang saya mau lepaskan lewat ibadah ini, bahwa ternyata seharusnya terjadi sinkronisasi dalam kehidupan saudara dan saya, di mana apa yang penting bagi Tuhan itu jadi penting bagi kita. Nah, masalahnya adalah seringkali apa yang penting bagi kita dan apa yang penting buat Tuhan itu masih beda. Buat kita uang itu terpenting, padahal harusnya buat Tuhan itu nggak terpenting. Uang itu hanyalah tools, uang itu hanyalah alat, uang itu hanyalah sarana. Tolong jangan dijadikan Tuhan, jangan dijadikan Tuhan. Itu keinginan Tuhan. Tuhanlah yang terpenting. Jadi hari ini saya mau challenge saudara, saya mau tantang saudara. Benarkah bahwa Tuhan itu sudah yang terpenting dalam hidup kita? Nah, sekarang apa yang harusnya penting bagi kita? Itu pertanyaan saya dong. Kalau memang ketuhanan Yesus atas hidup kita itu mengubah apa yang penting bagi kita, maka apa sebetulnya yang harusnya penting bagi kita? Nah, karena singkatnya waktu, maka saya cuma hanya bagikan dua saja. Kesempatan ini saya mau bagi dua saja. Yang pertama ternyata menurut saya adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan, penting bagi Tuhan dan seharusnya penting bagi kita. Saya ulang ya, poin pertama. Poin pertama ternyata persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu penting bagi Tuhan. Nah, seringkali belum penting buat kita. Itu sedih menurutnya. Menurut saya itu menyedihkan. Bahwa persekutuan pribadi dengan Tuhan itu sebenarnya penting banget buat Tuhan. Tapi belum penting buat kita. Nah, seharusnya persekutuan pribadi dengan Tuhan itu penting bagi Tuhan dan juga penting bagi kita. Nah, ayatnya di mana? Coba kita lihat. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 40 ada sebuah peristiwa yang sangat terkenal, tetapi kita akan belajar dan saya berharap Tuhan mewahyukan sebuah perspektif baru yang segar bagi kita dari kisah ini. Di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat 40 firman Tuhan bilang begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan ngapain? Terus mendengarkan perkataannya. Saya tertarik dengan kata terus. Mendengarkan itu beda dengan terus mendengarkan. Terus mendengarkan perkataan Yesus. Terus apa yang terjadi? Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan. Nah ini sindrom orang sibuk. Biasanya sindrom orang sibuk itu pengen semua orang sibuk seperti dirinya. Nah ini kan yang kejadian di mana-mana. Oke? Terus apa yang terjadi?
Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah ini coba perhatikan, ini protesnya Marta kepada Yesus. Dia mau pinjam tangan Yesus untuk menegur, untuk menghukum Maria. Coba saudara perhatikan. Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya. Dan jawaban Tuhan ternyata bukan pembelaan, tapi justru didikan dan teguran. Nah, apa yang menjadi koreksi Yesus bagi Marta? Karena ini sebenarnya jadi koreksi juga bagi kita. Apakah itu? Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, menurut saya, seringkali kita kurang tepat dalam menerjemahkan ilustrasi ini atau peristiwa ini. Karena seringkali kita berkata bahwa makanya jangan jadi Marta, jadilah Maria. Nah, menurut saya kurang sependapat. Karena sebenarnya dari konteks kejadian ini, sebenarnya timingnya itu yang masalahnya nggak tepat. Seharusnya waktu Yesus bicara, Marta itu juga mendengar. Baru setelah selesai Yesus berbicara, dia baru menyiapkan makanan buat Yesus. Jadi sebenarnya keintiman harus mendahului kesibukan. Bukan kesibukan justru mengorbankan keintiman. Nah, ketika saya renungkan ini, saya tertarik untuk membandingkan di dalam terjemahan yang lain. Nah, saya terkejut ketika saya menemukan di dalam terjemahan The Passion Translation, ternyata ayat-ayat ini diterjemahkan lebih spesifik dan lebih meneguhkan apa yang sedang kita bahas kali ini. Nah, coba saudara perhatikan ini. The Lord answered her, Martha, my beloved Martha, why are you upset and troubled, pulled away by all these many distractions? Saya tertarik dengan kata itu. Dan yang memberkati saya adalah kalimat selanjutnya, are they really that important? Jadi ternyata ini masalah penting. Jadi Marta itu melihat kesibukan buat Yesus itu penting. Makanya dia memiliki waktu dan tenaga untuk menyiapkan hidangan bagi Yesus. Padahal, coba saudara perhatikan, jawaban Yesus dalam ayat 42, Mary has discovered the one thing most important. Saya tertarik dengan kata ini. The one thing most important. Jadi ini yang terpenting. Apa itu? By choosing to sit at my feet. Wow, waktu saya baca ini saya sangat terkejut, saudara. She is undistracted and I will not take this. Saya tertarik dengan kata privilege from her. Saya mau tanya kepada saudara, lebih mudah mana menyibukkan diri bagi Tuhan atau duduk diam dengar Tuhan ngomong? Percayalah, kalau kita mau kasih jawaban yang jujur, kita lebih rela sibuk buat Tuhan daripada duduk dengar Tuhan. Ini yang tragis menurut saya. Sadarkah saudara bahwa sebenarnya semua pelayanan kita harusnya didahului dengan mendengarkan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Ketika sementara tadi sebelum ibadah, di detik terakhir sebelum ibadah, saya diingatkan Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 dikatakan begini, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Berapa banyak selama ini kita kacau dalam memandang apa yang penting. Kita berpikir bahwa sibuk bagi pekerjaan Tuhan itu penting, itu bagus. Tapi ada yang lebih penting dari kesibukan, yaitu belajar dengar Tuhan. Nah, di sini saya ingin mengkoreksi kekristenan kita. Sadarkah saudara bahwa tragedi kekristenan akhir zaman adalah melakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan dan tidak melakukan apa yang diperintahkan? Ini menurut saya tragis. Tragedi kekristenan di akhir zaman adalah melakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan.
Kita nggak melakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan. Terlalu berinisiatif kita ini, terlalu sok tahu kita ini. Padahal sebenarnya itu nggak diminta sama Tuhan. Tapi yang tragis adalah kita justru tidak melakukan apa yang diperintahkan. Nah, mengapa ini menjadi warning buat kita? Warning buat kita. Bukankah ayat-ayat ini harusnya juga menjadi teguran keras buat kita? Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23, firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Perhatikan, ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang, wow, ini warning buat kita, ini jumlahnya banyak. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Coba saudara perhatikan, bukankah di ayat 22 ini terkesan ada sebuah keyakinan di mana mereka datang, mereka merasa bahwa wow, ini Yesus pasti kenal banget sama kami. Karena apa? Saudara perhatikan, ayat 22 ini bicara aktivitas pelayanan loh. Ini orang-orang yang bergerak dalam karunia roh loh, saudara. Tapi saudara perhatikan, ayat 23. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah pertanyaannya adalah gini, apa yang salah dengan bernubuat? Apa yang salah dengan mengusir setan? Apa yang salah dengan mengadakan banyak mujizat? Itu hal baik kok. Bukankah itu kerinduan dari setiap kita? Tapi ternyata menurut saya justru kegagalan mereka ini di ayat 21. Yaitu apa, saudara? Mereka ternyata tidak sedang melakukan kehendak Bapa. Jadi mereka sibuk beroperasi dalam karunia roh, tapi mereka kehilangan apa yang menjadi kehendak Tuhan pribadi bagi mereka. Itu sebabnya jangan pernah terjebak dengan aktivitas kesibukan bagi Tuhan yang sepertinya sangat mulia. Tapi pertanyaannya adalah begini, apakah saudara sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan secara pribadi dalam kehidupan saudara? Kita puas melakukan hal-hal yang baik, padahal sebenarnya sudah waktunya kita terkoneksi. Dengar dulu, apa yang Tuhan mau dari hidupmu? Saya mau tanya kepada saudara, kapan saudara datang ke sebuah rumah makan, begitu saudara datang ke rumah makan tersebut, tiba-tiba pelayannya itu terlalu berinisiatif, langsung menghidangkan makanan bagi saudara. Ini kecuali nasi padang ya saudara. Kecuali nasi padang. Kalau nasi padang memang seperti itu. Tapi kalau saudara datang ke tempat rumah makan, tiba-tiba begitu saudara duduk, lalu pelayan itu datang, lalu hidangkan makanan. Saudara, saya mau tanya, saudara akan bertepuk tangan, memberi penghargaan, atau saudara bilang, ini terlalu lancang. Loh, harusnya pelayan itu tanya dong, saya mau makan apa? Begitu saya minta makan apa, dihidangkan, itu namanya tepat. Makanya ini di luar konteks nasi padang ya saudara. Nah, hari-hari ini banyak orang percaya datang sama Tuhan terlalu berinisiatif, sok tahu, berpikir bahwa Tuhan tuh saya tahu maunya Tuhan. Masalahnya gini, saudara belajar seperti Maria, duduk dulu, dengar dulu, Tuhan mau apa dalam hidupmu. Setelah engkau dengar, engkau baru tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan engkau tahu apa yang engkau harus lakukan. Sadarkah saudara bahwa cara kita mengenali pribadi dan isi hati seseorang bukanlah saat kita mendominasi pembicaraan, tapi justru saat kita banyak mendengar? Kalau saudara mau kenal seseorang, jangan banyak bicara, tapi banyak mendengar. Karena apa yang dikatakan orang itu keluar dari hatinya. Setuju? Firman Tuhan berkata bahwa apa yang ada di hati itu pasti meluap di mulut. Berarti kalau saudara mau kenal seseorang, dengar aja dia cerita, dia ngomong di 10 atau 15 menit. Saudara jadi tahu, oh orang ini seperti ini. Nah, kenapa kita kurang kenal Tuhan? Karena kurang dengar. Kita ini terlalu banyak ngomong. Sampai akhirnya kita tuh sebenarnya belum kenal Tuhan. Waktu kita belajar banyak dengar, disitulah kita jadi belajar mengenal isi hati Tuhan buat kita. Nah itu yang pertama. Apa yang harusnya penting? Persekutuan pribadi dengan Tuhan itu penting bagi Tuhan dan seharusnya penting buat kita. Jadi belajar yuk. Menyediakan waktu untuk datang hanya untuk mendengar. Tidak ada salahnya berdoa, tapi belajar untuk dengar. Itu oke. Yang kedua, nah yang terakhir, yang kedua. Apa yang kita bisa pelajari? Yang kedua adalah
Pemuridan ternyata penting bagi Tuhan dan seharusnya penting bagi kita. Nah, celakanya, kita belum menganggap pemuridan penting masalahnya. Makanya kita selalu nggak punya waktu dan tenaga untuk melakukannya. Padahal ternyata Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini amanat Yesus terakhir yang penting sebelum Yesus terangkat ke sorga. Nah, masalahnya yang tragis menurut saya, bahwa sangat disayangkan, orang lebih rela menginvestasikan waktu, tenaga, dana untuk habis-habisan mengelola kegiatan hari Minggu. Tentu kegiatan hari Minggu itu hal yang baik. Tetapi yang salah menurut saya, kalau akhirnya kita udah nggak punya lagi waktu, tenaga, dan gairah untuk memuridkan jiwa-jiwa dalam keseharian. Saya bilang, hari Minggu itu kita di-equip, hari Minggu kita dilengkapi, hari Minggu kita benar-benar diajar, dilatih. Di hari Senin, hari Sabtu, sampai Sabtu itu adalah waktu kita memuridkan jiwa-jiwa. Itu adalah amanat agung Tuhan. Nah, masalahnya kita selalu berkata, aduh Pak, kita capek Pak, kita udah nggak punya waktu Pak. Saya mau bilang, untuk uang saudara punya waktu, untuk uang saudara masih punya tenaga. Karena apa? Karena bagi saudara, pemuridan belum hal yang penting. Ada dua orang hamba Tuhan yang meneliti tentang pemuridan. Salah satunya adalah Bill Hull. Bill Hull berkata bahwa Yesus menghabiskan waktunya sampai 90% untuk bersama dengan 12 muridnya. 90%. Waktu Yesus itu bukan dihabiskan bersama orang banyak. Tapi 90% itu dihabiskan justru bersama dengan 12 muridnya. Dan Spader ternyata meneliti bahwa Yesus ternyata mencurahkan hidupnya pada beberapa murid dan mengajar mereka untuk memuridkan. 17 kali kita menemukan Yesus bersama orang banyak, tetapi 46 kali kita melihat Yesus bersama dengan murid-muridnya. Nah, apa poin penting yang saya dapatkan? Saya melihat bahwa saat Yesus memprioritaskan murid-muridnya, maka hal itu menunjukkan apa yang penting baginya. Buat Yesus, orang banyak itu bukan penting, bukan yang terpenting. Murid-murid yang terpenting, itu sebabnya dia investasikan waktunya, tenaganya, untuk fokus menyiapkan 12 muridnya, untuk fokus menyiapkan 70 muridnya, 120 muridnya. Jadi dia fokus karena itu penting. Nah, masalahnya, apakah pemuridan sudah jadi hal yang penting bagi saudara? Bahkan, apakah pemuridan juga udah jadi penting bagi gereja? Saya berharap kita mulai mengalami sinkronisasi dengan Tuhan, sehingga apa yang penting bagi Tuhan, itu jadi penting buat kita. Nah, saya mau tutup dengan ini. Matius pasal 6, ayat 31 sampai ayat 33. Coba saudara perhatikan ayat ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari. Kata dicari itu di dalam bahasa aslinya digunakan kata episeteo. Episeteo itu ternyata artinya bukan hanya dicari, tapi dikejar, diutamakan. Wow. Jadi buat orang dunia, itu uang itu penting banget dikejar. Karena uang itu akan menentukan makan, minum, pakai. Kalau nggak ada uang, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa pakai gitu kan. Nah, ayat ini semua itu diutamakan, dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, makan, minum, pakai. Nah, ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu. Jadi, nggak salah cari uang. Tapi di sini ayat ini bilang carilah dahulu. Berarti ini prioritas. Saya ulang ya, ada orang bilang, oh jangan cari uang. Oh enggak, kita memang harus cari uang. Setuju, saya bilang. Tapi ayat ini berkata, carilah dahulu. Berarti ini bicara prioritas yang diutamakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Berarti sebenarnya yang Tuhan mau, bahwa kerajaan Allah dan kebenarannya itu yang lebih penting daripada cuman mengutamakan uang. Apa yang kita dahulukan menentukan apa yang kita dapatkan. Kalau saudara mengutamakan uang, saudara akan cuma hanya dapatkan uang. Tapi kalau saudara mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya,
Saudara mengutamakan belajar untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebelum sibuk buat Tuhan, belajar dulu. Izinkan Tuhan menikmati waktu-waktu denganmu. Di situ belajar untuk dengar dan kenali isi hatinya. Itu yang pertama. Terus kedua, belajar untuk memuridkan jiwa-jiwa. Nah, ingat, ketika saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa yang terjadi? Tuhan berkata, semuanya itu akan ditambahkan. Ditambahkan itu bonus. Berarti kalau saudara mengutamakan uang, yang saudara dapat cuma uang. Kalau saudara mengutamakan makan minum pakai, yang saudara dapatkan cuma makan minum pakai. Bukankah itu yang dunia alami? Tetapi kalau buat orang percaya, ketika kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita akan mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya sekaligus makan minum pakai ditambahkan kepada kita. Jangan salah prioritas. Kalau saudara salah prioritas, maka saudara pasti akan meluangkan waktu dan tenaga kepada yang sia-sia. Nah, saya tutup dengan ini. Statement Martin Luther. Martin Luther satu kali mengucapkan satu statement penting menurut saya untuk kita renungkan. Dia bilang begini, saya memiliki begitu banyak hal yang harus dikerjakan. Jadi Martin Luther itu bukan orang nganggur, bukan orang yang nggak ada kerjaan, sibuk. Tapi dia memahami bahwa saya memiliki begitu banyak hal yang harus dikerjakan. Dan itulah sebabnya saya akan menghabiskan terlebih dahulu waktu 3 jam pertama saya dalam doa. Wow. Jadi dia sadar bahwa kekuatan energinya untuk efektif dalam hari itu ketika dia belajar untuk meluangkan waktu bersama dengan Tuhan terlebih dahulu. Itu sebabnya hari ini saya berharap tidak kebetulan kalau saya menyampaikan kebenaran ini. Saya sangat mempercayai bahwa Tuhan sedang beracara. Justru di masa-masa ini, Tuhan sedang melakukan shifting hal-hal yang penting di dalam hidupmu. Karena ingat, yang penting bagimu, itu akan mendapatkan waktu dan tenagamu. Doa saya, Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan saudara. Maju terus, belajar untuk mengevaluasi apa yang penting bagimu. Tuhan memberkati kita semua.